Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Segala rasa syukur kita panjatkan dalam hadirat Tuhan, yang dimana walaupun kita masih begini-begini saja, tetapi kita pasti akan bisa melihat bahwa situasi yang aneh ini bisa membuat kita semakin kreatif, semakin buat kita menyadari bahwa kita harus selalu mau memiliki semangat dalam kehidupan kita ini. Sama seperti apa yang ada dalam pembacaan kita pada saat ini, yang berbicara tentang konteks kota Korintus. Di hari Minggu kemarin sudah sangat jelas selalu bicara tentang latar belakang dari konteks kota Korintus ini, yang dimana pada saat ini kan kota Korintus itu adalah kota yang sangat-sangat dipenuhi keanekaragaman, baik itu budaya, sosial, bahkan termasuk juga kepercayaan. Karena begitu banyaknya masalah-masalah yang ada, atau begitu banyaknya orang-orang yang masuk dalam kota Korintus ini, memunculkan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Di hari Minggu kemarin kan kita sudah bicara tentang kerendahan hati. Kita diajarkan untuk terus selalu memiliki semangat kerendahan hati. Masalahnya yang lain, tapi khusus dalam hal ini Rasul Paulus mau berbicara tentang pernikahan orang-orang beriman. Bagaimana? Karena itulah coba kita memperhatikan lagi pembacaan kita, yang dimana pada saat ini dia mau mengajak kepada kita untuk boleh menunjukkan bahwa kehidupan orang-orang Kristen di dalam keluarganya harus menunjukkan semangat untuk tetap terus selalu mau menunjukkan bahwa ya, Yesuslah yang akan memerintah di dalam kehidupan kita ini. Karena itulah permasalahan tentang hal ini sangatlah penting, sangatlah bermanfaat sebenarnya jika kita melihat bahwa setiap dalam kehidupan kita ini memang sangat diperlukan kehidupan yang selalu ada namanya pergumulan yang selalu silih datang berganti. Kalau orang-orang di luar sana kan selalu mengatakan bahwa kehidupan perkawinan itu ibaratnya garam dan sayuran. Kalau tanpa garam, sayurannya akan menjadi tawar. Begitupun juga lah kalau dalam kehidupan keluarga kita, jika ada permasalahan, itu hanya bagian dalam kehidupan kita. Coba kita memperhatikan baik-baik pembacaan nasihat Paulus yang mau mengajak kepada kita pada saat ini. Ayat 10 sampai 11 ini bermunculan dari adanya permasalahan di ayat 1b. Di ayat pembacaan kita 1 Korintus 7 ayat 1b, yang dimana di situ kan permasalahannya berbicara bahwa adalah baik bagi laki-laki kalau tidak ia kawin. Artinya apa? Disinilah muncul kebingungan dari jemaat di kota Korintus. Bagaimana bagi mereka yang mau memberikan dirinya untuk kawin? Karena itulah kalau kita bisa melihat secara keseluruhan, sebenarnya
Nasihat Paulus ini mau mengingatkan atas dua kelompok orang Kristen yang mau melihat kehidupan perkawinannya itu, dan orang-orang yang non-Kristen. Karena itulah sangat membingungkan memang kan, kalau kita mengulangi lagi pembacaan kita, kepada orang-orang yang telah kawin aku strip tidak. Itu sempat menjadi menjadi pertanyaan kan, kalau boleh dikatakan. Sebenarnya kan ini kan sebenarnya bicara bahwa kalau kelompoknya ada dua kelompok yang mau diajarkan, tetapi karena khususnya di malam hari ini kita bicara tentang kelompok orang Kristen yang kawin. Karena kenapa? Karena ini kan sudah menjadi perintahnya Yesus. Perintahnya Yesus yang mau mengingatkan kepada kita untuk tetap terus selalu mau melihat. Coba ibu bapak membuka Matius 5 ayat 32, Lukas 16 ayat 16, atau Matius 19 ayat 9, Markus 10 ayat 11. Di situ kan berbicara tentang perintah Yesus, bahwa jika kita mau memberikan diri, mengabdikan diri, kita diingatkan untuk tetap terus selalu mau menunjukkan bahwa ya, kehidupan kita sebagai keluarga harus selalu menunjukkan berpadanan kepada Kristus yang memberikan anugerah kehidupan itu. Oleh karena itulah Paulus mau mengajak kepada kita semua bahwa hubungan seksual yang dalam hal ini, jika dilakukan dengan amoral, jika dilakukan dengan tidak baik atau berselingkuh, itu akan mendatangkan dosa. Karena itulah kita mesti melihat bahwa hubungan suami istri adalah anugerah Tuhan yang harus selalu bisa membuat kita semakin sadar bahwa ya, Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita, menginginkan kita untuk tetap terus selalu bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga anugerah Tuhan yang sudah Ia berikan pada kita itu harus bisa membuat kita menjalani hidup ini dengan baik-baik. Sehingga kita tidak bisa lagi berpikir macam-macam, berpikir lagi yang aneh-aneh. Karena hubungan ini kan, dalam hal ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita. Dalam hal ini pun juga lah tujuan yang sangat mulia, sangatlah penting. Karena kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban dari pasangan suami istri untuk bisa menunjukkan bahwa saling menyenangkan. Menyenangkan dari arti apa? Menyenangkan Tuhan melalui kehidupan keluarga kita. Karena itulah kesempatan bagi kita dalam hal ini diingatkan untuk tetap terus selalu bisa hidup sesuai dengan perpadanan dengan Kristus. Selain itu pun juga di ayat yang kelima dalam pembacaan kita 1 Korintus pasal 7 ayat 5, kita kembali lagi dalam pembacaan kita, memang diizinkan bahwa ketika kita mau berpuasa kah, atau kita mau mempersiapkan diri kah, atau kita sedang menunggu hasil kah, atau apapun itu, kita mau mempersiapkan diri dengan semangat spiritual yang boleh terus selalu ada dalam kehidupan kita, kita diizinkan untuk absen dalam arti apa ya, dalam arti ini ya, dalam arti pernikahan, yang di dalam pernikahan itu diperbolehkan untuk sementara waktu untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Di ayat 5 sangat jelas. Sedangkan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dijelaskan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memilih untuk tidak kawin. Menurut Paulus, itu merupakan juga adalah anugerah Tuhan, karunia kalau dalam bahasanya di sini. Dalam hal inilah, mau kawin atau tidak kawin adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan, yang membuat kita harus selalu bisa melihat bahwa begitupun jugalah diri kita mesti lihat bahwa setiap anugerah Tuhan itu adalah karunia yang harus selalu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
Apalagi jika kita memiliki seorang anak. Kita dituntut untuk terus selalu bisa menjadi seorang orang tua yang bijaksana. Memberikan teladan terhadap anak-anak kita. Apalagi dalam pandemi pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Itulah kenapa yang membuat kita bisa mengerti ya apalah artinya lah. Kenapa? Yang membuat stres kan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Kita tidak tahu. Itulah yang membuat kita stres, kita membuat kita bingung. Tetapi kiranya karena melalui pembacaan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah karunia Tuhan. Kita ini adalah diingatkan untuk tetap terus selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berpadanan kepada Tuhan. Maka kiranya juga lah pembacaan ini menyadarkan kita untuk tetap terus selalu bisa menunjukkan bahwa ya, hidup kita ini harus sungguh-sungguh. Karena itulah sangat tegas sekali pembacaan kita. Dia mengajak kepada kita semua bahwa sepasang suami istri Kristen tidak boleh bercerai karena alasan apapun. Jika terjadi perpisahan, mereka tidak boleh lagi menikah dengan orang lain. Yang boleh, yang dilakukan hanyalah mengadakan rekonsiliasi, melakukan perdamaian dengan pasangan. Inilah tanggung jawab kita. Kenapa? Sebelum kita mau memberikan diri mendapatkan tulang rusuk itu sangatlah penting. Inilah konteks dalam pembacaan kita untuk mengingatkan kita untuk tetap terus selalu mau melihat bahwa ya, Tuhan akan terus selalu ada dalam kehidupan kita. Coba ibu bapak mengambil gelas yang berisikan air. Kan ibu bapak kan pasti di rumah-rumah kan ada gelas berisikan air. Jika ibu bapak memegang gelas ini selama 1 menit, pasti tidak akan jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jika kita memegangnya selama 1 jam, atau bahkan sampai 1 hari, akan muncul permasalahan. Padahal beratnya kan tidak bertambah, beratnya kan tidak, volume airnya kan tetap begini-begini saja. Mengapa bisa menjadi berat? Karena kita memegangnya terus. Karena kita mau hidup sesuka-sukanya. Karena kita tidak mau berdamai dengan situasi yang aneh ini. Karena kita selalu fokus terhadap permasalahan yang ada sehingga melupakan bahwa sebenarnya ada permasalahan yang lebih berat lagi. Jika menjadi renungan dalam kehidupan kita pada saat ini, kita kan diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berpadanan kepadanya. Karena itulah, coba kita terus selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hal itulah juga yang harus selalu bisa membuat kita sadar bahwa wabah COVID-19 ini sudah menghancurkan segala sesuatunya. Baik itu perekonomian kita kah, atau usaha-usaha kita kah, atau pola-pola pikir yang selama ini hanya menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan keluarga kita sendiri tanpa memikirkan orang-orang lain. Kita mesti bersyukur karena kita mempunyai Pancasila. Orang-orang seluruh Indonesia atau Mupel, khususnya Sumsel inilah, ada begitu banyak yang berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan-sumbangan. Karena kenapa? Karena dasarnya kita kan Pancasila. Kalau berita-berita di luar sana kan hanya menyinggung tentang medisnya mereka yang, tapi kalau kita mesti bersyukur, ya walaupun ada kekurangan-kekurangan psikologis anak. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa oh iya, walaupun kita kekurangan, karena kita sudah dasarnya saya sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dasarnya kita sudah sesuai hidup dengan berpadan kepada Tuhan,
membuat kita pun harus selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Karena itulah semangat. Kalau Immanuel Palembang kan tanggal 20 Mei akan datang kan, akan ada aksi untuk memberikan sembako. Peniel pun juga beberapa minggu lalu sudah melaksanakan Karangenda ya, karena tapi masker juga penting dalam kehidupan kita. Tapi paling tidak ada kerinduan untuk mau memberi. Pelaju, Sangkakala, pasti mereka juga sudah melakukan semuanya. Bahkan Efrata pun juga pasti. Semangat-semangat untuk memberi itulah yang harus selalu bisa membuat kita. Agar apa? Agar kita bisa berdamai. Coba ibu bapak memperhatikan gambar pada saat ini. Ada gambar. Kalau ibu bapak memperhatikan gambar itu, adalah sebuah restoran yang kalau boleh dikatakan memiliki nama besar yang begitu luar biasa. Tidak ada kepikiran kan mereka harus mau turun jalan. Tidak ada kepikiran kan gambar ini kan kalau sudah dikonfirmasi itu adalah gambar di kota Samarinda. Gerai restoran yang begitu luar biasa ini. Gambar ini mau menunjukkan bahwa restoran yang memiliki nama besar saja harus berjuang. Apalagi kita yang menurut pemazmur di mata Tuhan, kita ini hanyalah seperti pasir. Karena itulah pergunakanlah hikmat yang Tuhan telah Ia anugerahkan kepada kita. Jika kita mempergunakan hikmat dengan bijaksana, pasti kita akan mendapatkan damai di tengah-tengah kesusahan yang ada. Itulah mengapa Rasul Paulus selalu mengajak bahwa dia selalu memberikan nasihat pada kita semua. Sangat jelas sekali nasihatnya Paulus di seluruh surat-suratnya, di 13 suratnya. Yaitu dia selalu mengajak bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ini kan nasihat Paulus yang begitu luar biasa. Itulah mengapa dia selalu mengatakan bahwa karena Paulus saja sudah mempraktekannya, bahwa kehidupan yang selalu bersukacita di tengah-tengah, baik itu kita sedang berkesusahan kah, karena kita selalu apa? Karena kembali lagi karena Paulus sudah sadar mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kembali lagi dalam pembacaan kita. Karena pembacaan ini kan sudah jelas. Diajar bahwa tidak usah memikirkan macam-macam. Sudah tahu bahwa cerai itu tidak boleh. Jangan pernah untuk berpikir untuk cerai. Jika kita menemukan permasalahan, yang kita harus pikirkan apa? Solusi apa yang ada? Permasalahan-permasalahan itu yang harus selalu kita bisa temukan. Sama halnya dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Karena itulah jangan pernah heran jika semakin banyak orang yang awalnya tidak pernah menjual pakaian atau promosi-promosi. Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Selain itu pun juga kita harus selalu memiliki semangat spiritual maraton. Kalau menurut dosen saya, dia mengajarkan bahwa setiap orang-orang beriman harus memiliki spiritual maraton. Maraton, lomba maraton itu kan bukan kecepatan yang dipentingkan, bukan hasil akhirnya, tetapi daya tahan tubuh dari sang atlet. Siapa yang bisa bertahan lama, ia akan bisa menyelesaikan maraton itu. Begitupun juga lah kita memiliki spiritual maraton yang boleh dikatakan bahwa kita harus selalu bisa mengatakan bahwa ya Tuhan, kuatkanlah, sehingga situasi-situasi yang pada saat ini tidak akan mengganggu kita. Selain itu pun juga kita diingatkan untuk tetap terus selalu bisa memiliki semangat untuk mau menyenangkan pasangan kita, atau dalam arti ini menyenangkan orang lain melalui pribadi kita untuk mau melihat bahwa ya Tuhan
akan menyertai kita. Sehingga kesusahan-kesusahan yang ada membuat kita tidak akan pernah berpikir macam-macam lagi. Kita tidak akan pernah berpikir lain-lain. Sehingga damai sejahtera, shalom, yang akan terus selalu ada dalam kehidupan kita itu, yang akan terus selalu memerintah kita. Ingatlah, sadarlah, bahwa ketika kita mau mengingatkan diri kita untuk tetap terus selalu mau hidup sesuai dengan kehendaknya, pasti hikmat yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita ini pasti akan bisa membawa kita ke dalam suasana damai itu. Coba lihatlah Yesus ketika ia bangkit. Apa yang pertama kali ia lakukan? Ia tunjukkan lukanya. Ia menunjukkan lukanya kepada Thomas dan kepada seluruh murid-muridnya. Tujuannya kenapa dia mau menunjukkan luka? Karena dia mau menyadarkan kepada kita semua bahwa walaupun kita susah, walaupun kita menderita, jika kita tetap terus selalu berserah padanya, Tuhan pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera itu akan selalu melingkupi kita. Sehingga rasa kesusahan-kesusahan yang kita alami, rasa luka-luka yang kita alami, atau terpuruknya perekonomian kita ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk berhenti, untuk tetap terus selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri, sehingga di minggu depan kita akan mengingat dan merayakan hari kenaikan Kristus, yang dimana sebagai simbol pencurahan Roh Kudus. Sehingga di hari Minggunya kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang akan selalu ada dalam kehidupan kita, yang membimbing kita untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih-Nya. Karena itulah janganlah pernah takut untuk mau menyenangkan pasangan atau menyenangkan orang lain. Janganlah pernah khawatir untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah pernah khawatir juga hidup jujur. Memang jujur selalu menyakitkan. Tetapi di tengah-tengah kesakitan yang kita alami itu, ada penyertaan Tuhan kok yang akan terus selalu. Coba ibu bapak di tengah-tengah kesusahan memberi apa yang kita rasakan. Ada damai. Tapi coba kita selalu memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita sendiri, memikirkan pergumulan, sama seperti gelas tadi. Kita akan memegang terus dan kita akan merasa berat, kita akan merasa susah. Oh iya, makin susah ini Tuhan kok ini. Tapi coba kita kembali lagi, bagaimana kita merasakan damai. Kedamaian itu memang berasal daripada sumber Kristus yang selalu ada. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang harus kita lakukan. Selebihnya serahkanlah pada Tuhan yang akan terus selalu menyertai kita, yang akan terus selalu menguatkan kita. Jadilah keluarga Kristen yang selalu hidup damai dengan cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Jadilah damai. Jadilah orang-orang beriman yang selalu takut akan Dia. Selamat bergumul dan berjuang. Tetaplah terus selalu tunjukkan bahwa Yesus akan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.